Waalaikumsalam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan acara ngopi ngobrol perkara iman yang biasa kami adakan di hari Senin dan Selasa. Alhamdulillah acara kali ini tanggal 21 Agustus kami kembali berada di studio di masjid kami tercinta, yaitu 815 South Peachtree Street, North Cross, Georgia. Alhamdulillah hari ini kita juga berkumpul nih dari teman-teman semua yang dari restoran. Kita ngumpul, kita potong-potong rumput, bersih-bersih di halaman belakang. Alhamdulillah lancar. Nanti kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita join sama-sama ngaji, sama-sama ngopi, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah. Nah, judul kali ini temanya sangat menarik, yaitu makna keseimbangan dunia dan akhirat, Ustaz ya. Dalam banget ya. Dalam hidup itu bagaimana kita menyeimbangkan dunia dan akhirat. Nah, kita tunggu penjelasan dari Pak Ustadz Marjuan Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, alhamdulillah ketemu lagi nih. Allah. Sudah lama tak bersua nih. Lama tak bersua. Alhamdulillah. Benar Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah keluarga Ikmiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama Bang John yang hari ini pakai baju batik bagus sekali ya. Udah mirip seperti penghulu, Tuan Kadi ini. Lambang Indonesia nih Pak Ustadz. Tinggal kita cari pengantennya saja. Insyaallah hari ini itu kita akan membahas tentang makna keseimbangan ya. Keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau kita katakan hidup ya, itu nanti fokusnya kepada apa? Kepada mencari nafkah, ataupun kepada kecukupan materi ya. Tapi kalau kita umumkan saja makna keseimbangan dunia dan akhirat, itu cakupannya luas sekali. Jadi tidak hanya terkait dengan mencari nafkah ya, tetapi di situ ada keseimbangan juga antara menunaikan hak-hak Allah dengan menunaikan hak-hak kita sebagai hamba Allah, ya kan? Misalkan begini, langsung contoh. Kalau dibahas pada level yang awam sekali, ya, itu hadisnya sebagaimana yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Hadis yang mengatakan bahwasanya ya, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini hadisnya ini terkait dengan dunia ini. Pure dunia. Yaitu kekuatannya apa di situ? Kekuatan dalam tauhid. Kedua, kekuatan dalam fisik. Fisik ya. Kemarin kita di sini ada latihan boxing. Ketiga, kekuatan dalam bidang ekonomi, finansial. Ini tiga ini ya. Itu maksudnya kekuatan di sini. Kemudian juga ada hadis yang dari Rasulullah SAW ini di dalam kitab Sahih Muslim ya, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li ikhratihi. Bukanlah yang terbaik dari kalian itu orang yang meninggalkan dunianya untuk kepentingan akhirat. Ya, itu bukan yang terbaik. Tetapi dunia menjadi wasilahnya untuk mendapatkan akhirat. Ini pada level yang paling dasar ternyata Bang John. Yang orang yang tidak meninggalkan dunia ya, untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan akhirat timbangan kebaikan. Jadi dia memang tidak meninggalkan dunia. Karena kullu sulami ibnu Adam ya sadaqah. Tiap-tiap sendi-sendi anak Adam ini ya, itu harus mendapatkan nilai sedekah pada setiap harinya. Membantu orang menaikkan barang dagangannya, itu ada nilai sedekahnya. Membersihkan rintangan duri dari jalanan, itu juga ada nilai sedekahnya.
Jadi setiap hari kita beraktivitas, kita mulai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, aku hidup untuk beriman kepada Allah, maka setiap dari nafas, setiap gerakan kaki, ya, setiap kegiatan aktivitas itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ikhratahu lidunyahu, ya, hatta yusiba minhuma jami'an. Ya, bahkan ada juga orang yang mengejar kepentingan akhirat, ya, ketika dia meninggalkan dunia. Banyak orang itu, ya, ketika orang-orang sedang bekerja, dia malah duduk berdoa kepada Allah di waktu-waktu produktif. Paling tidak menulislah, ya, kalau yang tidak punya kegiatan pada waktu pagi, misalkan begitu. Tapi yang mau kita bahas ini sebenarnya bukan pada level yang biasa, yaitu orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, karena dunia adalah merupakan sawah ladangnya akhirat. Itu kita semua udah paham, insya Allah. Tetapi yang kita mau bahas ini level yang di atas. Apa itu? Yaitu ketika, ya, hidup kita ini tidak seimbang, ya, hidup kita tidak seimbang dengan adanya fokus terlalu besar terhadap dunia. Gimana itu Bang John kira-kira? Punya contohnya nggak? Terlalu sibuk bekerja, misalnya. Itu tadi pada level awam itu. Awal, ya, awam, ya. Misalkan begini, orang yang mencari nafkah, ya, itu adalah orang yang sedang menumpuk pahala yang sangat hebat. Karena orang yang pergi mencari nafkah itu termasuk kalau dia meninggal, maka dia dihitung sebagai orang yang mati syahid, walaupun tidak dapat pahala jihad, yaitu yang mati ketika meninggikan kalimat, ya, meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Ya, yang dimaksud di sini adalah sebelumnya kan Allah ketika menciptakan manusia ini, ya, semuanya berpasang-pasangan. Menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ya, binatang itu ada laki-laki dan perempuan. Manusia juga. Kemudian keadaan alam, malam ada siang, ya kan? Kemudian juga capek ada segarnya. Begitu juga untuk mengimbangi, ya, target-target dunia yang terlalu besar. Apa yang menyeimbangkannya? Kematian. Kehidupan ini, ya, maksiat kadang Ustadz kalau ceramah yang namanya tertolak, ya tertolak aja. Apapun yang disampaikan kalau nggak sesuai, ya pasti tertolak saja. Tapi ada satu penyeimbang yang bagus. Apa itu? Kematian, sakratul maut, ya. Jadi orang bebas melakukan apa saja. Ya, apa kata hadis Rasulullah, i'malu ma syi'ta, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, ya. Fa innakum mayyit, maka sungguhnya kalian akan menjadi mayat. Sungguhnya kalian akan mati. Jadi kita ini kalau sudah tidak ada yang bisa lagi menasihati, ambil saja kematian sebagai penyeimbang. Jadi kalau dia mau maksiat, oh ya Allah, ini aku akan gak selamanya hidup. Pasti aku akan dimatikan dan akan dihisab. Ya, itu salah satu alat penyeimbang. Ya, misalkan banyak harta, bagaimana dia bisa menyeimbangkan hatinya agar tetap senantiasa qanaah, tawadhu? Ya, banyak bergaul dengan orang-orang yang lemah. Jangan malah bergabung dengan orang-orang yang sama kekayaannya, bahkan lebih besar lagi. Maka dia akan selalu melihat ke atas, ya. Maka dia akan selalu berlomba dan merasa tersaingi. Seperti itu. Kemudian yang ingin kita bahas di sini adalah apa sebenarnya hidup yang seimbang itu? Apa sebenarnya yang seimbang antara dunia dan akhirat? Ya. Kalau kita lihat begini kan Bang John, misalkan, ya, ada orang yang di Indonesia nih, biasanya anak-anak mahasiswa ini, untuk mendapatkan beasiswa PhD
Dari LPDP mereka harus mendapatkan IELTS-nya sampai 7.0, ya. Supaya apa? Supaya mereka dapat beasiswa sekolah ke Eropa atau ke Amerika. Maka dia mati-matian untuk mendapatkan, ya, skor tersebut. Tapi di satu sisi, ya, ini yang orang belajar preparation for IELTS itu 4 bulan, ya, fokus, ya, sampai istri itu pun udah angkat tangan, udahlah, sabar aja lah selama 4 bulan ini supaya suami dapat beasiswa PhD. Tapi kita coba tes, bisa nggak baca Quran ini? Ya, pernah nggak ada niat untuk panggil guru ke rumah? Ya, 4 bulan sebagaimana kita prepare for IELTS, ya kan? Coba kita prepare dulu baca Al-Quran. Kira-kira malu nggak nanti kita jumpa malaikat maut? Ya, kita ahli dalam bahasa Inggris, tetapi kita lemah, ya, terkait dengan yang hak-haknya akhirat. Ya, seperti itu. Misalkan tadi itulah. Itu kira-kira seimbang nggak itu? Tidak seimbang kalau ternyata nggak bisa baca Al-Quran. Nah, jadi yang seimbang itu bukan hanya sekedar hidup saja. Kalau hidup pasti kita seimbang. Kita bekerja, kita sholat 5 waktu. Kita bekerja, kita sholat berjamaah. Ya kan? Kita mengumpul harta, kita juga bersedekah. Ya, kita mengumpul harta, kita berzakat. Itu udah selesai kita pada tahap itu. Tapi terkait dengan sifat-sifat, ya, keakhiratan, apakah sudah dibarengi dengan sifat-sifat keduniaan? Ya, itu baru yang tempatnya pada level yang istilahnya itu pada level yang sifatnya masih ada materinya, Bang John. Yang lebih parah kalau sudah pada level hati. Ketidakseimbangan itu sudah masuk pada level hati, ini yang susah nih. Banyak sekali contohnya. Ini kita tidak terkait dengan masalah nafkah, ya, masalah mencari dunia, itu tidak dilarang, ya. Bahkan kan dikatakan oleh para kalimat-kalimat thayyibah, ya, hiduplah kamu, ya, carilah dunia itu, ya, seolah-olah engkau persiapkanlah akhirat itu seolah-olah engkau mati esok hari. Dan carilah dunia itu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lah. 1000 tahun lagi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang itu berharta, maka hartanya itu bermanfaat untuk umat Islam. Baik orang miskin, ya, baik untuk komunitas, baik untuk negara, nggak masalah. Ya, itu maknanya itu. Kemudian ada lagi kalimat yang baik, quote yang baik dari Imam Ali, ya. Ya, jadikanlah dunia itu di tangan kamu, ya, tapi jangan masukkanlah dia ke dalam hatimu. Di mana posisi hati ketika, ya, keseimbangan antara dunia dan akhirat itu tidak ada. Karena apa? Karena yang paling awal setiap orang yang tidak mempersiapkan hatinya terlebih dahulu untuk dunia, cenderung, ya, almost itu nggak akan seimbang, Bang John. Ya, nggak akan seimbang. Contohnya begini, ya, contohnya begini aja lah. Seseorang, ya, ini yang begitu keras dalam mencintai pasangannya itu, ya, walaupun kan tidak ada istilah sehidup semati, ya. Kau mati, aku tetap hidup, ya. Kau mati, aku kuburkan, ya. Habis masa iddah, aku nikah lagi. Atau kalau suami, ya, sebulan udah pusing dia, udah cari-cari dia. Kan begitu. Tapi kan ada orang yang begitu penuh hatinya, ya, kecintaan terhadap makhluk sampai menggeser kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ridha, ya, menolak hukum Allah karena apa? Karena pemerintahan pasangannya. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Ya, banyak. Berarti di mana posisi hatinya itu? Siapa yang memenuhi hatinya? Makhluk Allah. Kira-kira kalau kita mau bilang seimbang dunia dan akhirat, kalau dari hati ini belum terbagi-bagi porsinya, ya,
Belum lagi kalau hati itu condong kepada makhluk, ya, maka itu paling sasaran empuk para syaitan untuk menggodanya. Yang pertama makhluknya dulu. Yang kedua apanya? Yang menghiasi makhluk tersebut. Apa yang bisa menghiasinya? Kebahagiaan, kekayaan, kemudian popularitas, jabatan. Itu semua udah ngikut itu, udah dipersiapkan setan tuh di belakangnya. Maka sebaik-baik orang yang mempunyai hati, sebaik-baik orang yang mau diberikan kepadanya dunia, maka kita kita stretching dulu hatinya. Kita buat pemanasan. Ya, anak baru tamat kuliah. Ini anak tamat kuliah nih. Ya kan? Udah. Sekarang waktunya kamu mempersiapkan dirimu sendiri. Ya, bahkan dikatakan begini, jangan lupa membantu orang tuamu, misalkan begitu ya. Tapi sebenarnya kan anak itu sebelum dia dibebaskan untuk mencari rezeki, dia kan harus punya cukup ilmu. Ya, sehingga ya, dunia itu tidak memenuhi seluruh hatinya. Kadang-kadang anak kita persiapkan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, pure untuk dia mengembangkan dunia. Kemudian kita bilang, ya, aku ini udah seimbang dunia dan akhirat. Sementara anak ketika keluar, dia hanya terfokus kepada mengumpulkan dunia. Banyak orang tua seperti itu, banyak. Ya, banyak. Makanya yang paling terpenting ketika mempersiapkan anak untuk masuk dunia kerja, tatar dulu hatinya. Anakku, seberapa banyak engkau bisa mengumpulkan harta, janganlah harta itu bisa menghilangkan, ya, posisi cintamu kepada Allah, rasa taatmu kepada Allah, ya. Janganlah sampai dengan banyaknya godaan harta itu, ya, membuatmu galau, bingung ketika dihadapkan pada posisi halal dan haram. Dan inilah sekarang yang terjadi di negeri kita. Banyaknya anak yang sekolah tinggi, tetapi ketika mereka pulang, mereka jadi maling, mereka jadi pencuri. Kenapa? Itu tadi. Sebelum dia diberikan untuk mencakar dunia, orang tua tidak mengatakan, ya, cari harta sebanyaknya. Tapi ingat, harta itu adalah untuk memudahkan. Buatlah harta itu memudahkan ayah dan ibu masuk ke dalam syurga. Buatlah harta itu membuat anakmu lembut hatinya. Buatlah harta itu, ya, untuk memudahkanmu sampai di taman syurga. Bagaimana caranya ayah? Terserah. Ya, mau kamu punya anak asuh, mau kamu punya pesantren, mau kamu punya penjagaan terhadap anak-anak menghafal Al-Quran, bagaimanapun itu. Yang penting jadikanlah harta itu mempermudahkan ayah untuk mencapai taman syurga. Ya. Kalau untuk langsung kepada dunia, ya, misalkan anak-anak ini sudah bekerja 10-15 tahun, barulah dia mengerti tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Kadang-kadang terlambat. Ya. Nauzubillah, dia bawa yang haram untuk anak istrinya. Yang syubhat kadang-kadang dibawa. Itu pertama yang hati. Sampai di sini Mas John ada yang ingin ditanyakan? Atau mau cuci muka dulu mungkin nggak? Ini ada air nih. Jadi keseimbangan dunia wal akhirat. Jadi sebenarnya dimulai dari keluarga, ya. Nah, tadi Ustadz mulai dari ketika anak keluar dari rumah. Saya mungkin kalau bisa lebih awal lagi, sejak mereka kecil juga sudah diajarkan, dipraktekkan sama-sama, ya. Kemudian bagaimana dengan itu lingkungan, Pak Ustadz, lingkungan yang mengajarkan sesuatu yang lain kepada anak-anak kita, sehingga mereka alergi dengan urusan-urusan akhirat, urusan-urusan agama ini. Itu kan di luar konteks, ya, tapi nggak apa-apa karena yang nanya MC nggak masalah. Karena keseimbangan, nggak harus bayar kok. Yang begitu kan Mas John, terkait dengan pengaruh lingkungan, itu kan udah dijawab oleh para psikolog kan.
Ya. Pengaruh lingkungan itu kan hanya beberapa persen saja. Kan pernah dibantah itu oleh orang-orang psikolog-psikolog barat, bahwasanya orang tua yang memberikan alasan bahwasanya anaknya rusak karena lingkungan, itu sebenarnya karena dia tidak mempersiapkannya di rumah. Maksudnya anak berangkat dari keluarga yang memang tidak punya persiapan terhadap nilai-nilai pendidikan. Bukan nilai-nilai pendidikan, maksudnya plan-plan terhadap pendidikan atau tarbiyatul usra, pendidikan keluarga. Contoh, ya saya juga merasa ini, ayah dan ibu terlalu sibuk. Ya, kemudian dia berangkat di sekolah. Kalau karakter anak itu sudah kuat, kan itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah kuat dari rumah, kemanapun dia diletakkan, dia akan berpedoman kepada ayahnya. Ingat nggak kisah Nabi Yusuf? Ketika walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, kata Nabi Yusuf, dan sungguh aku telah tergoda, ya, dan sungguh dia telah tergoda dengannya. Dan Nabi Yusuf pun mulai tergoda. Kemudian apa? Kemudian kan dia melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dia terlihat bahwasanya ingat dulu ayahnya, ya, menyampaikan bahwasanya dosa perzinahan itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tempatnya itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk jalan. Itu ditampilkan oleh Allah wajah Nabi Yakub dengan nasihatnya. Kira-kira dulu kalau Nabi Yusuf itu kan Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur umur berapa? Ya, umur 8 sampai umur 10 tahun. Tapi bayangkan dari umur 1 tahun sampai 8 tahun, ya, itu penguatan karakter orang beriman itu sudah lengkap diberikan oleh Nabi Yakub. Bayangkan, dari umur berapa Nabi Yakub itu mendudukkan kajian kehalalan, keharaman, ketauhidan, sampai melekat pada Yusuf yang sedang ranum-ranumnya, yang sedang mudanya, yang sedang hasrat nafsu. Tapi ini kan seorang nabi, mustahil melakukan dosa besar. Tertahan, karena apa? Karena kuatnya pendidikan yang diberikan oleh Nabi Yakub. Dan ini sesuai dengan kajian-kajian para psikolog, bahwasanya orang tua yang memberikan alasan anaknya rusak pengaruh dari luar, karena memang di dalamnya belum ada persiapan plan-plan dalam itu. Kadang-kadang kan kita gini, saya jujur, saya juga merasa, misalkan anak-anak itu, misalkan dia umurnya sekarang 9 tahun, ya, hafalan Qur'annya misalkan barulah 5 atau 4 surah. Masih kecil, ya. Nanti bentar lagi lah gitu ya. Pergi dulu safari dakwah. Ternyata nggak nyangka kita dia udah besar aja. Tapi plan-plan dalam keilmuan itu belum kita sampaikan. Yang pertama masalah tauhid, ya. Apa kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ya baniyya, ya, wahai anak-anakku, maza ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Itu sebenarnya udah harus diajar kepada anak-anak kita sejak kecil. Ya, maka dia akhirnya mempunyai dasar yang kuat, bahwasanya aku ini berbeda dengan orang yang berada di negeri barat. Kami ini orang timur, kami ini punya konsep of life, ya, tidak seperti mereka yang hidupnya tidak ada konsep. Kami ini ada konsep dalam hidup. Apa konsep kami? Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, sekali-kali tidak ridho kepadamu nak, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti millah mereka. Millah itu bisa agama, bisa gaya hidup, bisa lifestyle, sama aja ya. Bisa lagi macam-macam lah. Ya. Jadi kalau itu sudah kita pahamkan dari kecil, dia tahu, ya. Mereka akan berusaha untuk mengajakku, bukan hanya sekedar menyembah
Tuhan mereka, tapi paling tidak kalian bergayalah seperti kami. Ya, kalau makan itu ya berdirilah gitu. Kalau minum itu tangan kiri gitu, yang kecil-kecil aja. Itu memang ini. Jadi kalau jadi panjang ini jawabannya. Jadi nggak benar itu. Ya, yang kuat pengaruhnya itu kata psikolog ya, nanti kita bisa lihat ya di penelitian keluarga itu 70% lebih, 75%. 75% udah kuat itu. Badai apapun menghantam di luar rumah, oh dia udah siap. Saya pernah dibilang oleh Ustadz Joban waktu kuliah dakwah serantau, atau Ustadz Joban begini, anaknya itu dari SD, dari TK, SD, SMP di public school. Ketika SMA mau minta di private school, Islamic school. Ketika SMA minta public school. Kata ayahnya jangan dulu, katanya. Terus apa kata anaknya? Ayah, katanya, kapan lagi aku mau menampilkan Islam itu kepada orang-orang barat ini? Ya, ketika aku ingin mereka mendapatkan petunjuk itu dari akhlakku, ya, dari ilmuku. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya pendidikan yang dia dapatkan di rumah itu, karakternya itu udah begitu kuat, sehingga dia sudah berani meminta untuk masuk public school di SMA. Kenapa? Karena dia merasa keimanan ini tidak mau didapatkannya oleh diri sendiri, tapi dia mau ini orang-orang barat ini tercerahkan, bahkan dapat petunjuk Islam. Begitu, Mas John. Nah, itu panjang banget ya jawabannya. Dia mewarnai ya. Iya, dia mewarnai. Jadi sebaiknya itu dari 1 sampai 8 atau 10 tahun. Ya, Nabi Yakub kan begitu. Pondasi-pondasi yang diberikan ya. Karena setelah itu kan Nabi Yusuf diasuh oleh orang lain. Dan Al-Aziz itu adalah seorang pejabat teras istana yang super sibuk. Nabi Yusuf hanya ditinggalkannya diasuh bersama istrinya. Nggak mungkin Zulaikha yang mendidik. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari ini pemirsa di studio. Insyaallah. Silakan. Siapa nih hostnya? Ayo, silakan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan langsung kepada Pak Ustadz mengenai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bukan melulu tentang kehidupan ya. Kematian juga harus seimbang. Silakan. Belum ada ya? Belum ada. Yang udah ada siapa? Silakan. Silakan, Mbak Rani. Ada di chat kayaknya deh. Oh iya, ada di chat, silakan. Dicek dulu, Ustaz. Di dalam surah Al-Qasas itu ayat 77 Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Ya, kita disuruh mencari, ya, senantiasa mengumpulkan untuk kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasib kamu di atas dunia. Tapi jangan lupa bagian kamu di dunia. Harus diambil. Kalau kita nggak ambil bagian kita di dunia, orang kafir akan menzalimi orang mukmin. Karena apa? Karena sebaik-baik dunia itu apabila di tangan orang mukmin, orang beriman. Sebaik-baik dolar itu, ya, 10 billion, kalau dipegang oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, itu lebih baik daripada dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita disuruh mencari kebahagiaan akhirat, tetapi jangan ditinggalkan bagian kita di dunia. Kadang-kadang sebagian kelompok kan memang banyak yang sudah tidak menginginkan kehidupan dunia, ya kan, sehingga membuat diri itu selalu, kehidupan itu selalu sempit. Pakaian lusuh, ya, wajah tidak ceria, ya, seperti itu. Apa pertanyaannya? Belum ada sih. Oh, katanya udah ada di chat. Ya, belum. Nggak ada. Oh, nggak ada. Silakan. Kemudian apa lagi nih yang ini? Tadi udah masuk level hati ya. Ya. Level hati
yang nggak seimbang itu ya. Ini kita di luar pencarian terhadap materi-materi dunia. Yang tadi itu hati itu dipenuhi dengan kecintaan terhadap makhluk. Ya, alhamdulillah masih ada juga nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Kesetiaan. Hati itu terlalu dipenuhi cinta terhadap makhluk. Kalau dalam nilai positif, makhluk itu adalah pasangannya, baik suami atau istri. Itu masih bagus. Ya, ada nilai-nilai kesetiaan di situ. Ya, tapi kalau dia sudah ya pada level yang sudah mempertuhankan, ya, memenuhi hatinya itu apa saja yang biasa dipertuhankan? Syahwat, nafsu. Apalagi kalau laki-laki perempuan. Kemudian apalagi kadang kalau udah jumpa daun muda ya, lupa anak, lupa istri, ya. Nggak dibalas WA-nya itu apa? Secret WhatsApp itu yang sekali halo sayang bisa langsung terhapus. Tapi sampai di dia kan, di kita gitu ya. Caranya gimana? Saya pun ngarang gitu. Ya. Ya. Kalau nggak dijawab WhatsApp-nya itu, ya Allah, uring-uringan. Ini istrinya, ini kenapa Mas ini katanya. Ya. Itu ya biasanya orang-orang yang sudah di atas inilah ya, puber terakhir itu namanya ya. Waduh, kayak galau banget. Nggak dapat jawaban. Itu sudah mulai itu terpenuhi hatinya. Ya. Kalau sudah seperti itu apa? Ya. Inilah yang dinamakan sudah tidak seimbang. Bagaimana menyeimbangkannya? Dinikahi. Dinikahi kalau mau seimbang. Jadi biar nggak terlalu serius ya. Bang John udah nggak ngantuk lagi. Oh, itu kalau itu ya. Kalau hati isinya itu ya, idaman lain. Tapi kalau hati isinya harta, kekayaan, kecintaan terhadap harta yang berlebih, kecintaan misalnya. Maka dari itulah lahir tarekat-tarekat tasawuf itu, tarekat-tarekat sufi. Mereka mencoba menzuhudkan hati untuk tidak terlalu ya condong kepada dunia. Ya, bukan berarti mereka meninggalkan kehidupan dunia. Ya, zuhud itu adalah hidup dengan kezahidan. Misalkan begini, ya. Ketika ada suatu pilihan yang bisa menambah nikmatnya dunia, tetapi menghilangkan ibadah-ibadah terbaik dia saat ini, maka disitulah diperlukan sifat zuhud itu. Disitulah diperlukan sifat zuhud tadi. Ini ada ini kesempatan ini apa namanya, dipanggil di company kerja di Belanda, gaji tinggi, ya. Tapi memang kerjanya susah, sholat Jumat, biasa berjamaah terus ini 5 waktu. Ya. Maka sementara kerja yang sudah ada sekarang ini cukup makan, ya, cukup untuk bayar cicilan, ya, cukup untuk beli, sisanya bisa beli emas setengah kilo per bulan, cukuplah semuanya. Apa aja cukup begitu. Maka disitulah diperlukan kezuhudan itu. Kalau kita turutkan, itu hati itu nanti bisa, ya. Kalau dalam hitungan kita ya, kita kan nggak tahu ya, pakai persen, ya lebihlah dari separuh dia akan melingkupi hati itu. Maka di dalam Al-Quran itu yang biasa dipertuankan apa? Orang yang punya kekuasaan dan jabatan. Namrud, Fir'aun. Kenapa? Karena memang condong hati manusia itu dekat dengan orang yang besar, orang yang punya banyak harta, ya kan? Yang kedua apa yang condong dipertuankan? Syahwat, ya, hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Kalau syahwat itu condong kepada kejahatan ini. Bukan kejahatan, syahwat itu condong kepada ini, hasrat ya. Kalau hawa nafsu itu udah umum itu. Ya, baik hasrat terhadap harta, hasrat terhadap lawan jenis, hasrat terhadap apa namanya, jabatan itu. Apalagi yang biasa dipertuankan? Itu tadi syaitan. Syaitan siapa yang dipertuankan nanti? Dajjal. Ya kan, bakal dipertuankan. Jadi kalau orang mau selamat dari Dajjal, mereka pergi kemana? Ke Makkah dan
Madinah. Tapi kalau mereka lapar, sementara Bukit Tihamah yang putih itu diubahnya jadi roti, kira-kira yang ilmunya nggak sempat belajar tentang fitnah-fitnah Dajjal, dia keluar atau stay di dalam Makkah Madinah? Keluar, dia keluar dengan sendirinya. Jadi Dajjal nggak perlu masuk Makkah Madinah, karena dia akan diboge mentah sama malaikat yang menjaga Makkah dan Madinah. Tapi orang-orang yang tadi memang hatinya sudah dipenuhi terhadap tidak ada keseimbangan tadi, itu keluar sendiri. Ya, terutama yang banyak keluar itu anak-anak, perempuan dan istri. Maka kata Rasulullah, ikat istri kalian itu, ikat anak kalian itu di tiang-tiang rumah kalian. Tapi bukan sekarang kan, kita nggak tahu kapan. Tapi tanda-tandanya sudah nampak ya. Jalan-jalan, tangga-tangga kedatangan Dajjal itu sudah dipersiapkan. Jadi tadi ada raja-raja, ada hawa nafsu, ada syaitan, apalagi yang sering dipertuankan manusia. Ya, yang paling banyak itu adalah tadi hawa nafsu itu kita khususkan lagi satu lagi. Yang keempat itu adalah harta benda. Berapa banyak orang membunuh karena harta benda, berapa banyak orang mencuri karena harta benda. Bahkan mereka mengimani Allah, mengetahui Al-Quran. Berapa banyak orang mengambil hak orang lain karena apa? Karena harta benda. Itu jadi tuan juga. Kalau kata kata Imam Al-Ghazali, apabila kamu sudah menghalalkan apa yang menjadi haram, maka ketahuilah sesungguhnya perbuatan itu mencoba menjadi Tuhan di dalam hatimu. Apapun itu. Udah nggak bisa dinasihati, asyik aja ke situ. Pejabat, korupsi. Pokoknya dia sholat, tapi korupsi jalan terus. Itu sebenarnya dia udah nggak menuhankan Allah lagi itu. Dia udah menuhankan hawa nafsunya itu. Itu kata Imam Ghazali itu, apabila sesuatu yang haram sudah dihalalkan dan hatimu tidak merasa bertobat, merasa beristighfar, ketahuilah karena dia sudah mulai menjadi Tuhan di dalam hatimu. Sesuatu maksiat yang tidak ada istighfar di dalamnya, dia akan kembali lagi ke dalam orang tersebut. Sampai hati itu benar-benar digerogoti oleh perbuatan tersebut. Nah, itulah dahsyatnya itu. Jadi maksud seimbang tadi, tempatnya adalah hati. Ya. Hatinya dulu diseimbangkannya. Maka cintailah makhluk itu sebisanya saja. Biasa-biasa aja, sekedarnya saja. Ya, saya udah 3 bulan di Amerika jadi lupa sekedarnya itu. Sebisa-bisanya, sekedarnya saja. Kayak ibarat kata Bang Roma, apa katanya? Terlalu. Enggak, kalau orang tua dulu tuh bilangnya kalau cinta jangan dihabiskan, kalau marah jangan diselesaikan. Nah, kalau cinta jangan dihabiskan semua, ya. Tinggalkan untuk yang lain. Nah. Berapa persen aja gitu ya. Allah. Jadi kalau dia pun dipanggil Allah, ya memang udah ajalnya kan. Kadang-kadang banyak itu orang yang, aduh, engkaulah bulan, engkaulah bintang, kalau kau meninggal bagaimanalah hidupku. Ya gitu. Bahaya itu, subhanallah. Jadi kategorinya dibagi menjadi 4 tadi ya, seperti keterangan. Hati itu dipenuhi oleh ketidakseimbangan. Tadi misalnya harta, terus tahta, Namrud, Fir'aun itu, kemudian hasrat, hawa nafsu, entah wanita atau pria atau lainnya ya. Kemudian satu lagi syaitan itulah Dajjal. Cobaan akhir zaman yang semua generasi pada saat itu akan merasakannya. Antidotnya apa Pak Ustadz ini? Masa nggak bisa diselamatkan nih untuk menyeimbangkan gitu? Iya, sekarang kan ini tadi masalah kan, kita harus punya solusi dong. Jangan pandai menyebar masalah, nakut-nakutin orang kemudian dia pergi. Itu nggak bagus begitu. Itu ada salah satu solusi yang terakhir tuh, Dajjal itu. Tapi kalau yang hawa nafsu tadi,
yang condong kepada seorang apa daun muda kan udah saya kasih tahu solusinya tadi kan, nikahin, ya kan, itu udah selesai. Berarti 3 lagi. Nanti menimbulkan perang baru itu. Nah, itu kalau dia dia menempatkan makhluk itu biasa-biasa saja, nggak akan ada perang. Berarti kedua belah pihak dong. Iya, nggak akan ada perang. Karena apa? Karena ya udahlah, memang waktunya kau bersama si dia ya gitu. Jangan 100% ya. Iya. Masya Allah. Ini jadinya kemana bincang-bincang kita ini? Ini cerita aja, waktu itu kita pernah membuat panas studio ke nanti. restoran. Katanya jamaah masjid ini setelah pulang haji, ternyata mereka orang Amerika nih pindah ke Madinah. Oh iya. 8 keluarga ada pindah ke Madinah. Iya, kemarinnya cerita Mr. Tarun ya. Gimana itu? Ya Ustaz cerita tadi kan bahwa nanti akhir zaman itu Dajjal nggak bisa masuki Makkah dan Madinah. Mungkin salah satu alasannya itu juga ya. Bisa Selain jadi. mungkin mendekat kepada mau pengen hidup dekat Rasulullah SAW ya, mudah dalam beribadah ke Masjid Nabawi. Kan Masjid baru pulang umroh kemarin ya. Itu salah satu solusi juga mungkin. Sekarang ya solusi untuk yang Dajjal. Enggak, kalau yang Dajjal kita jawab dulu yang Dajjal. Iya. Jadi 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal Allah akan tahan sepertiga hasil bumi dan sepertiga air hujan. 2 tahun sebelumnya ya Allah akan menambahkan sepertiga lagi, berarti 1/6 air hujan, kemudian hasil bumi juga Allah tahan. 1 tahun sebelum kedatangan Dajjal Allah tahan air hujan semuanya, tidak ada hujan, Allah tahan hasil bumi. Manusia akan kelaparan. Ditanya oleh sahabat, jadi bagaimana waktu itu orang beriman menahan laparnya? Kata Rasulullah SAW, mereka akan ya mendapatkan kekenyangan dari zikir-zikir, dari tasbihnya. Jadi oleh para ulama hadis dikaji, maksudnya zikir itu dia mengenyangkan atau zikir itu yang membuat dia tenang. Jadi dua-dua. Dengan tasbih dan zikir tadi, wirid tadi, dia menjadi tenang dan perutnya nanti menjadi kenyang. Ya, tapi yang tasbih yang benar-benar dia meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, ya, dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi seperti itu. Ya. Jadi ketika nanti orang-orang pada kelaparan, ya, dan dia tidak ada ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendengar hadis-hadis ini, maka secara kehidupannya selama ini kan dia hanya terfokus kepada materi. Yang nampak itu kan di depan mata yang gunung menjadi roti itu. Nah, inilah kadang-kadang kan perkara yang gaib itu. Pernah saya kita keluar dikit ini ya. Ini terkait ini bagus sekali ya. Contohnya begini nih. Kenapa Firaun itu kan kemarin itu kan saya pernah buat kajian itu ya. Pernah nggak ya? Kenapa Firaun itu tidak dimasukkan ketika dia bertobat tidak diterima tobatnya? Gor-gor. Karena sudah berada di Gorgoro. Gorgoro itu apa? Tenggorokan. Kenapa tidak diterima kalau ruh itu sudah di tenggorokan? Sebenarnya Gorgoro itu maksudnya sakratul maut. Jadi kalau orang udah sakratul maut, dia itu udah lihat malaikatul maut itu, malaikat Israel itu. Tapi bisa ingat ya, kan biasanya saat itu tuh banyak yang dilupakan itu. Iya. Tapi ini Allah ingin mengajak kita. Karena apa? Karena iman tidak bermanfaat ketika dia sudah diperlihatkan secara materi kasat mata. Karena 80% dari keimanan itu terhadap yang gaib. Allah gaib. Surga, neraka, malaikat, alam barzah, hari kiamat, mizan, haud, semua yang terkait dengan hari kiamat gaib. Maka dibutuhkan iman kepadanya. Ya, ada yang mencontohkan, ya kan, katanya kenapa ya kalau secara akal mungkin nggak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Bisa nggak diterima akal? Nggak bisa. Tapi yang bisa menerimanya apa? Iman. Ya, karena kita masih percaya dengan yang gaib. Tapi Fir'aun ketika mengatakan inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun,
Dia itu udah melihat sosok malaikat Jibril dan malaikat Israel itu. Kalau sudah dia lihat, ya dengan gampangnya kita yakini. Kira-kira kalau di samping kita ini ada malaikat maut ya, ngikutin kita terus 24 jam. Allah kasih mata kita nih lihat. Allah buka selaput yang menahan melihat yang gaib ini. Berani nggak dia maksiat? Kerjanya zikir, baca Quran, ya. Iktikaf dia di masjid, nggak pulang-pulang. Ya. Tapi karena dia tidak melihat yang gaib, itulah butuh iman. Tapi ketika yang gaib itu Allah tampakkan, itulah namanya dia sudah sampai pada level gargara dan tidak akan diterima imannya. Dalilnya siapa? Fir'aun. Inni amantu birabbi Musa wa Harun. Dalam ayat yang lain katanya, Inni amantu birabbi Bani Israel. Sungguhnya aku telah beriman. Lafaznya past tense itu. Aku telah beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Di ayat yang lain katakan, aku telah beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Tapi nggak diterima kan? Bahkan di tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan Jibril mengambil pasir dan memasukkannya ke dalam leher Fir'aun supaya kalimat itu tidak diulanginya lagi. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, jangan terfokus kepada materi, kepada yang tampak, karena itu banyak menyesatkan manusia. Nabi Ibrahim mengatakan berapa banyak di dalam Al-Quran, berapa banyak berhala yang telah menyesatkan dari jalanmu ya Allah. Berapa banyak orang yang nyembah berhala. Tertipu apa? Tertipu materi. Balkis dan kaumnya tertipu materi, nyembah yang nampak apa? Matahari. Penduduk Babilonia, apa namanya yang kota kedua? Enggak, penduduk yang menyembah kepada ketika melihat bulan dia bilang bulan Tuhan, ketika bulan hilang matahari datang. Dia bilang matahari datang. Itu negeri kedua setelah di Kaldea Nabi Ibrahim pergi ke negeri itu karena diusir. Itu orang dulu. Tapi kalau anak-anak sekarang, apa materi yang tampak bagi dia? Kira-kira kalau tidak kita persiapkan dia beriman kepada yang gaib, ya, dia akan mampu nggak menjadi hamba Allah? Tidak mungkin. Dia akan mengikuti kepada jalan materi itu. Apa? Perusahaannya, entertainment, tadi ada yang bilang game, Netflix, ya, car, apa lagi? Pak Gandhi buat lucu aja. Itulah dia. Ke situ semuanya Allah itu mengaitkan. Maka itu orang yang memahami, mentadaburi Al-Quran, apa namanya bahasa Inggrisnya, nggak akan rugi dia selamanya. Apalagi kalau dia baca tafsir-tafsir itu, ya Allah. Itu kan dibilang itu. Balkis tersesat karena materi. Matahari, memang matahari bermanfaat. Nggak ada matahari, tanaman nggak tumbuh. Ya kan? Orang kedinginan, mati. Penduduk yang didakwahi Nabi Ibrahim, ada ketika bulan hilang, mereka sembah matahari. Ya, pertama ketika bintang hilang, mereka sembah bulan. Bulan hilang, mereka sembah matahari. Orang sekarang, kalau Fir'aun nggak diterima imannya. Ketika dia beriman setelah melihat materinya dan dinampakkan oleh Allah. Ha, ini Jibril, ini Israel. Israel ini bersiap-siap untuk mencabut nyawamu. Sedangkan kamu sudah berada di tengah lautan merah. Langsung dia ucapkan, Inni amantu birabbi Musa wa Harun. Imannya sudah yakin. Kenapa? Karena sudah tampak. Tapi yang salah, waktunya, timingnya udah terlambat. Jadi kita itu sekarang ini berkejar dengan waktu. Jangan sampai dia lihat malaikat maut, baru dia bilang, ya Allah aku tobat. Ya Allah aku beristighfar. Itu udah nggak bisa. Selagi panas neraka itu belum nampak, selagi malaikat itu belum nampak, itulah waktunya dia beriman. Kalau sudah dia dapat, dia nampak, ya itu sudah tidak berlaku lagi taubat. Maka taubat yang digar-gara itu ditolak oleh Allah. Karena keimanan itu utamanya kepada yang gaib. Materi itu hanya 20% aja. Ya, seperti bukan karena ini ya, Fir'aun bukannya karena ingat kezalimannya dia. Bukan.
Slobodan Milosevic membunuh berapa orang dia? 1 juta. Bosnia, Albania, Shishan. Kalau dia tobatnya diterima Allah nggak? Diterima. Lebih jahat siapa? Firaun atau ini? Slobodan. Lebih jahat Slobodan Milosevic itu. Tapi kalau dia bertobat diterima. Cuman masa waktunya sudah terlambat. Karena yang gaib itu sudah nampak. Sekarang anak-anak kita sekarang gimana? Lebih percaya materi kepada yang gaib. Nah, inilah yang sekarang usaha kita nih. Bagaimana dia tetap menjaga keimanan terhadap yang gaib ini. Jadi dia merasa dirinya selalu, kalau anak sudah selalu merasa dia dalam pengawasan Allah, muraqabatullah, itulah anak yang sudah beriman kepada yang gaib. Selalu aja dia, aku ini 1 kali 24 jam dalam pengawasan Allah, dicatat oleh malaikat. Begitu. Mudah-mudahan bisalah untuk keluarga kita bersama ya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti 7 naungan ya, orang yang mendapatkan naungan, sesuatu anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Hatinya yang berzikir kepada Allah. Jadi banyak ayat di Al-Quran itu mengingatkan kita tentang bahaya menunggu sesuatu yang tak materi. Ini bukan hanya sekedar harta ya. Pokoknya apa saja yang nilainya itu bisa langsung dinikmati dalam pandangan manusia, ya. Apa saja yang membuat dia merasa aman di dunia, ya, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi perusahaan, bisa jadi harta benda, properti dan lain macam sebagainya, bisa jadi karir, apalagi pasangan, ya. Dan hatinya condong ke situ semua. Kalau kita yang sudah tua-tua begini kan enggak lah ya, seimbang. Kita udah menganggap bahwasanya itu hanya titipan. Dan kita selalu merasa dalam pengawasan Allah. Makanya selalu ramai ke masjid, selalu zikirnya di masjid, baca Qur'annya di masjid, itikaf. Sekarang ini generasi yang akan kita persiapkan ini, mampu nggak kita menyiapkan mereka untuk menjaga yang gaib? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yakub, siapa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Wahai Bani Israel, apakah sawah ladang? Atau apakah emas-emas yang akan kalian dapatkan dari barang-barang tambang? Ya, itu pertanyaannya ringan, tapi sebenarnya Nabi Yakub mencoba mengatakan jangan sampai kalian menjadi penyembah materi. Dan akhirnya kejadian kan, pada zaman Nabi Musa minta dibuatkan itu sapi betina itu yang dibuatkan oleh si Samiri. Tapi setelah diselamatkan dari Firaun beberapa minggu, mereka lihat ada yang nyembah patung, mereka minta kan dibuatkan pepatung seperti yang disembah orang itu. Itu kalau itu udah jelas-jelas sesat. Ya, tapi kalau hati sudah dia penuh sama materi-materi dunia, udah. Ya. Ta'buduna min ba'di. Maza ta'buduna min ba'di, ya. Insyaallah. Itu baru hati ya. Itu baru hati. Baru tadi materi. Terus bagaimana dengan yang lain? Tadi udah, yang pertama sebelum hati kita pada level yang sangat awal, itu adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Contohnya yang nggak seimbang apa? Kadang-kadang kalau persiapan materi dunia begitu prepare-nya. Contohnya tadi yang pengen dapat beasiswa PhD, dia harus punya TOEFL, IELTS, skornya 7. Kemudian dia bayar IELTS preparation 7,5 juta. 7,5 juta 4 bulan. Dia belajar sama tutor, akhirnya dia dapatlah skornya 7. Dapat dia beasiswa itu. Ya, sampai jadi profesor. Profesor nggak bisa baca Quran. Kalau profesor mengantarkan dia ke pintu neraka, buat apa jadi profesor? Kata Buya Yahya itu, siapa namanya? Gus Baha. Kenapa Gus Baha belum ambil PhD doktor katanya? Saya takut katanya nanti kalau jadi doktor, ya, makin dekat kaki saya ke neraka itu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena apa? Tarif lah. Harus disesuaikan. Oh dia udah dokter, tarifnya mulai naik. Ya, jembutannya, mobilnya harus bagus, kata dia. Udah mulai susah dia jaga hati, kata dia.
Kalau begitu udahlah, biarlah katanya. Tamat S1 aja, ya kan? Yang penting hati ini terjaga katanya. Makanya pakaiannya selalu sederhana. Berarti tawadhu berarti itu ya. Iya. Bukan zuhud ya. Jadi memang kadang-kadang ya tadi itu contohnya nggak seimbang lah. Dia bilang kehidupan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya. Dalam 1 tahun, misalkan pernah nggak kasih 2 hari atau 3 hari untuk Allah? Ya. 1 tahun kan kerja terus. Iya. Kalau hari libur, kalau apa misalkan apa namanya libur di sini itu apa yang potong Turki itu? Thanksgiving kemana? Lumayan kalau umroh. Kalau Thanksgivingnya jalan-jalan ke Meksiko, ya kan? Ke apa? Ke pantai. Tapi kalau orang jamaah tabligh itu bagus. Dalam 1 bulan dia kasih 3 hari untuk Allah. Dia khuruj kan? Dia khuruj. Kalau orang apa lain lagi, ya kan? Jadi masing-masing dia. Cara orang menyeimbangkan dunia dan akhirat itu memang bermacam-macam, ya. Ada orang yang dari penghasilannya itu 2% itu untuk anak yatim. Kenapa ini Pak? Inilah cara saya menyeimbangkan, ya. Misalkan dia punya tabungan 1 juta US dollar, ya. Ketika ada kencrengan dia kasih 5 dolar. Kenapa 5 dolar Pak? Inilah cara saya menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dapat nggak itu Mas? Enggak lah. Lusuh pula dah. Ya. Itu dari segi kali-kali kita, ya kan. Tapi kalau di belakang kita kan kita nggak tahu, ya. Dia mungkin sudah buat rumah sakit, ya. Buat kampus, nggak tahu kita. Itu kata Gus Baha juga, tanda keikhlasan itu mungkin kita ngasihnya dikit tapi yang nggak terlihat ini yang banyak. Yang diekspos dikit gitu. Tapi sedekah itu yang paling bagus kalau banyak itu harus ditampilkan. Ya, jadi orang banyak lagi. Kenapa? Karena 2 hal yang kita boleh beriri hati kepada orang. Selain 2 ini nggak boleh. Yang pertama orang yang diberikan ilmu Al-Quran, ya. Kemudian dengan ilmu Al-Quran itu dia bermanfaat menyampaikan kepada orang. Kita boleh iri. Awas kok ya, aku akan lebih hebat darimu tentang Al-Quran, tentang tafsir. Kemudian dia iri, dia memacu dia untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, boleh iri hati kepada orang yang sedekahnya itu banyak. Kemudian awas kau ya, kalah nanti kau buat. Aku akan kumpul harta banyak, ya, dan aku akan bersedekah lebih darimu. Ya, ternyata sudah banyak, ya, lupa dia, nggak jadilah, nggak perlu irilah sama kamu katanya. Iri yang positif ya. Iya, itu dibolehkan ya, dibolehkan. Yalah. Menjaga keseimbangan dunia wal akhirat ya. Teman-teman semua silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ustadznya siap untuk menjawab apa boleh juga dibantu ya. Bang John ini ya, jawabnya. Siap. Lebih banyak ininya pengalamannya di Amerika. Ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Dari ibu-ibu di studio. Kayaknya kali ini cukup. Iya. Cukup ini. Cukup mengerti. tersindir. Saya pengen tanya tapi Pengen tanya? Silakan tanya aja. Silakan Ibu. iya, kita kadang-kadang suka lupa ya self care gitu, suka lupa jaga kesehatan, apakah itu memang melalui diet yang seimbang atau berolahraga. Tapi ada juga kita dengar sakit itu juga bisa untuk, kalau kita sampai sakit itu bukannya juga kayak peluru dosa ya, Pak Ustadz. Jadi maksudnya membersihkan dosa. Iya, sakit-sakit seperti apa yang membersihkan dosa? Kalau memang sakit-sakitnya bisa memang kita hindari, mungkin nggak termasuk itu ya Pak? Iya. Jadi pertanyaannya, kalau seseorang, kata Rasulullah itu, ya, kamu itu sesuai dengan apa yang kamu makan. Maksudnya penyakit itu sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, maksud Rasulullah itu kesehatan itu mulai dari perut. Orang yang rajin berpuasa ini, itu kan selain sunnah juga banyak keutamaannya kan. Itu yang menjaga dirinya. Jadi kata Rasulullah, pusat penyakit itu dari perut, dari apa yang kita makan. Satu. Terus sakit bagaimana yang menjadi
tahurun istilahnya. Kalau ada orang sakit kita jawab La ba'sa. tahurun la ba'sa tahurun gitu ya. Tidak apa-apa, itu menjadi pembersih, penggugur dosa-dosa. Ya, bahkan ulama dulu kalau 1 tahun nggak sakit, itu sujud tuh menangis itu. Apa katanya, Allah ya, mengapa begitu jauh rahmatmu dariku ya, sehingga engkau tidak ingin mengampuni dosa-dosaku. Karena apa? Ditanya sama muridnya, kenapa Kiai? Ya, karena tahun ini tidak diberikan rasa sakit. Nah, jadi sakit itu penggugur dosa-dosa, apalagi kalau ridha ya kan? Kan itu contohnya Nabi apa? Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu ridha, Allah tambahkan 2 kali lipat anaknya. Yang tadinya berapa ditambah 2. Ternaknya yang tadinya berapa ratus ribu dikali 2. Ya. Istri. Terus bagaimana penyakit yang menggugurkan dosa-dosa itu? Ya, itu kalau penyakit itu sudah ketentuan, itulah yang menjadi penggugur dosa. Ya, orang sering dia olahraga, sering main futsal, ya, bisa kena penyakit jantung. Jantung meninggal kan di tempat Haji Masaid. Misalkan begitu, itu namanya ketentuan. Jadi kalau sakit yang sudah jadi ketentuan, ya, yang tidak ada apa kita di situ kita care-nya, kita udah care ini, tapi Allah kasih. Dia nggak makan nasi, nggak makan gula, tapi bisa kena sugar, bisa kena penyakit gula. Itu dia ridha, ya, dia berusaha ikhtiar untuk sembuh. Itulah yang dikatakan penggugur dosa, ya. Orang yang kena musibah, ridha dengan Allah, nanti jumpa di hadapan Allah menjadi orang kaya, habis rumah kena banjir bandang, ya, habis rumah kena gempa, dia ridha, dia jumpa di hadapan Allah dalam keadaan kaya raya, dia tanya, ini dari mana ya Allah, aku tidak pernah melakukan ini di dunia. Ini adalah pahala dari keridhaanmu terhadap ajal atau ketentuan atau takdir yang telah kutetapkan. Jadi kalau udah jadi takdir, Bu, itu yang menjadi penggugur dosa. Kalau dilihat Nabi Ayub, seorang nabi, tidak mungkin Allah berikan penyakit yang parah. Karena itu kontradiktif dengan tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Bagaimana? Tapi itulah ketentuan. Jadi setiap nabi itu menjadi contoh bagi umatnya. Maksudnya apa? Setiap derita yang dialami oleh umat manusia, para nabi itu sudah mencontohkannya, dan kalian lihatlah contoh itu bagaimana dia, ya, bagaimana dia menyelesaikannya. Seperti itu. Sahabat ada yang sakit demam ya. Apa kata hadisnya itu? Inna asyaddal bala al-anbiya. Sesungguhnya ujian yang paling berat, yang paling keras itu kepada para nabi dulu. Jadi kita kalau dapat sesuatu yang berat, ya, itu sudah diberikan terlebih dahulu kepada baginda para al-anbiya. Gitu ya, Bu. Kalau sudah menjadi ketentuan Allah, itulah yang menggugurkan dosa-dosa.